Muhammad Arsyad. Silakan Bapak Muhammad Arsyad. Yes, luar biasa ini. Terima kasih host kita luar biasa nih Ustadz Amin ya. Waduh, luar biasa ini ya. Oke, Bapak dan Ibu, malam hari ini spesial sekali karena kenapa? Malam hari ini kita training. Ya, training untuk semua member yang sudah bergabung di One More International Asia. Nah, tentunya malam hari ini saya pengen menyapa Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir di acara Zoom kita seperti ini. Ya, saya ucapkan selamat datang. Nah, karena ini adalah langkah awal atau pembekalan awal untuk Anda bisa mempunyai bisnis yang lebih besar. Nah, tentunya untuk Anda memiliki bisnis yang lebih besar, ya, Anda bisa menjadi seorang rookie, seorang beginner, apprentice, bahkan bisa menjadi seorang master, bahkan pearl master, bahkan diamond master sekalipun, itu tentunya dimulai dari hal-hal seperti ini dulu Bapak Ibu. Dimulai dari pembelajaran dasar hari ini. Nah, oke. Malam hari ini saya lihat yang sudah hadir lebih dari 35 orang. Ini luar biasa ya. Bagi teman-teman yang sudah masuk ke dalam ruang Zoom, ayo ingatkan kembali tim-timnya yang masih di luar ya, ayo ajak masuk ya. Mumpung pintu ruangan meetingnya belum ditutup ya. Nanti kalau ditutup sama Ustadz Amin nanti susah masuknya ya. Oke, bisa dijapri lagi, kembali lagi ya undangan-undangannya atau tim-timnya yang sudah bergabung. Ya, ini all team, semua yang sudah member boleh masuk di acara malam hari ini. Karena ini adalah hal dasar kita ya. Sesuai dengan materi kita malam hari ini ya, yaitu adalah cara berpikirmu menentukan arah masa depanmu ya. Nah, cara berpikir, nah tentunya ini mindset. Berbicara mindset ini ya, atau berbicara berpikir. Seberapa besar dan seberapa yakin kita dan di sini juga akan bisa menentukan besar kecilnya bisnis kita malam hari ini, Bapak dan Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu ya. Saya lihat malam hari ini nih dari berbagai daerah juga hadir nih, dari Batam, dari Sampit ya, Sebabi, dari Palangkaraya ya, mungkin dari Hong Kong nih masih kerja ya teman-teman, karena kita malam hari ini lintas negara ini ya, luar biasa ini. Nah oke, Bapak dan Ibu yang malam hari ini sudah hadir ya, malam hari ini kita kedatangan coach kita yang spesial ini ya, yang siap berbagi bagaimana materi malam hari ini itu ditentukan dari cara berpikir kita ya, sesuai dengan buku ya, salah satu buku yang pernah saya baca, buku Berpikir dan Berjiwa Besar ya. Di buku Berpikir dan Berjiwa Besar mengatakan keyakinan bahkan iman kita itu bisa memindahkan gunung. Tentunya itu karena total keyakinan kita ya. Nah, sama dengan materi kita malam hari ini, untuk memiliki bisnis yang besar ya, itu tergantung cara berpikir kita. Nah, sesuai dengan materi, kembali lagi sesuai dengan materi kita malam hari, judul materi kita ya, cara berpikirmu menentukan arah masa depanmu. Oke, malam hari ini saya lihat sangat antusias nih teman-teman ini ya, karena ini materi dasar ya, materi bagaimana meyakini sesuatu dulu, mengimani sesuatu ya. Kalau berbicara meyakini atau mengimani sesuatu ini tentunya dari cara berpikir kita dulu ini. Besar kecilnya di sini ditentukan cara berpikir kita. Nah, ini materinya ini keren sekali nih ya malam hari ini nih ya. Nah, karena materi ini tentunya ini adalah materi dasar yang betul-betul yang akan bisa mengubah bisnis kita. Ya, sesuai dengan waktu saya dikenalkan awal juga, ini kan yang di setting ini adalah cara berpikir dulu tentang bisnis ini. Nah, oke, Coach Eko, malam hari ini nih tentunya teman-teman sudah tidak sabar nih pengen belajar, pengen mendengarkan bagaimana cara berpikir kita bisa menentukan arah masa depan kita nih. Oke, silakan Coach Eko. Oke, terima kasih Coach Ashad dan Ustadz Amin ya sebagai host dan operator malam ini. Oke, Coach Ashad, jadi kita ngobrol santai ya, Mungkin Coach Ashad bisa susun pertanyaan boleh ya kan, ngobrol. Tapi sesuai dengan judul undangan bahwa memang seperti yang kita sampaikan bahwa Selasa malam, Kamis malam, sama Minggu malam adalah agenda rutin kita. Dan saya ucapkan selamat kepada sahabat-sahabatku semua yang sudah berada di room ini dan masih istiqomah, masih konsisten mau tetap belajar. Ini adalah sesuatu yang patut kita apresiasi kepada teman-teman semua. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang sebetulnya hanya sekedar ingin gitu ya,
dia ingin hidupnya berubah, dia ingin memiliki bisnis gitu ya, dia ingin menjadi seorang yang kaya gitu. Tapi mohon maaf, banyak orang di luar sana yang tidak paham bagaimana caranya gitu. Makanya kita fasilitasi ikut ASHAD ya, dengan adanya kita pembelajaran rutin, walaupun tidak panjang, hanya 1 jam setiap Selasa malam, 1 jam setiap Kamis malam, tapi kita lakukan secara istiqomah dan terus menerus. Nah, ini harapan kita adalah teman-teman bisa mengajak orang lain untuk mau belajar, ya, untuk mau belajar bersama-sama. Kenapa? Karena memang kuncinya di belajar, Mas Arsyad. Jadi kembali lagi tadi yang disampaikan oleh Coach Arsyad tentang keimanan, keyakinan gitu ya. Keyakinan orang itu muncul jika ilmunya ada. Jika dia tidak memiliki ilmu, maka keyakinannya akan luntur. Orang yang punya ilmu saja bisa hancur, ya, bisa luntur gitu keyakinannya. Bagaimana dengan orang yang tidak berilmu gitu loh. Nah, makanya kita harus bersama-sama mendakwahkan untuk bagaimana kita mendorong tim bisnis kita untuk mau belajar. Ya, dan kalau misalkan tidak bisa, tenang, karena memang kita juga rekam ya, setiap pertemuan ini kita rekam. Karena apa? Karena untuk memfasilitasi Anda untuk bisa mereview, mengulang lagi, ya, mereview. Dan malam ini sengaja memang saya sampaikan tentang bagaimana cara berpikir ya Coach Arsyad ya. Karena saya melihat banyak orang yang ingin berbisnis gitu ya, ingin memulai bisnis atau ingin apa ya, ingin merubah nasib lah ya, ingin melakukan perubahan dalam hidupnya, mungkin sudah bertahun-tahun dengan rutinitas gitu, tapi kehidupannya tidak berubah. Kemudian dia pengen berubah. Nah, setelah berubah, mungkin ada yang menawarkan tentang One More ini sebagai peluang usaha. Cuman kan banyak orang yang masih awam ya tentang bisnis personal franchise yang didesain dengan pola network. Ini masih banyak orang yang awam dan belum ada pendidikannya. Makanya kita bagikan rutin ke teman-teman ya, bagaimana cara menjalankannya dengan cara yang benar. Nah, bagaimana cara menjalankannya dengan cara yang benar. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi harapan kami ke depan, bahwa teman-teman dan tim mulai paham ya, membangun bisnis dengan cara yang benar, dengan teknik yang benar, dengan cara berpikir yang benar. Ya, karena kita sudah sangat beruntung ya, kita sudah sangat beruntung berada di sebuah kendaraan. Kita bermitra dengan sebuah perusahaan kelas Eropa dari Turki yang membawa sebuah produk dengan teknologi terbaru. Ya, produk dengan teknologi transdermal, nanowave teknologi. Ya, yang mendapatkan sertifikasi WHO satu-satunya. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali Coach Arsyad. Ya, tinggal kita bagaimana menangkap peluang ini, kemudian kita menjalankannya dengan cara yang benar. Ya, cuman masalahnya begini, Coach. Ya, pengalaman saya ya, lebih dari 10 tahun di dunia network, itu banyak orang yang tidak sabar. Ya, banyak orang yang tidak sabar dalam membangun bisnis. Mereka inginnya instan. Ya, sekarang join, besok langsung kaya raya, gitu loh. Maunya padahal kalau kita berbicara bisnis ini Coach ya, semua bisnis apapun ya, dari kita cerita kemarin, dari pengemis sekalipun itu gak langsung tiba-tiba dia bisa, itu semua perlu proses, bahkan sampai bisnis besar semua itu perlu proses ya. Mie aja yang instan itu perlu direbus loh masaknya. Oh iya betul. Ya, menarik. Mie instan ya, yang instan aja perlu direbus ya, proses ya. Oke. Coach Arsyad, jadi begini, teman-teman semua yang berada di ruangan ini adalah orang-orang yang sudah menjadi bagian dari bisnis One More, walaupun mungkin masih banyak yang belum paham. Ya, jadi ke depan saya akan di hari Kamis ya, terutama saya akan membuat materi-materi teknis ya tentang bagaimana cara presentasi, bagaimana cara prospecting, bagaimana cara meyakinkan orang. Nanti saya akan buat materi-materi khusus buat teman-teman semua. Ya, cuman di Kamis malam. Ya, Kamis malam. Ya, Kamis malam itu syaratnya yang sudah lebih serius ya, karena sudah mengambil paket franchise-nya.
alias akunnya hijau atau mantan hijau lah ya, yang merah ya hijau lagi gitu ya, yang merah hijau lagi ya. Jadi nanti kita akan buat materi-materi itu sehingga teman-teman dan tim bisa terbantu ya, bisa terbantu walaupun sekarang mungkin wah Pak kita kan jauh dengan Apren, iya ya, jadi jangan mengeluh ya teman, jangan mengeluh ya, karena belum tentu Anda dekat Apren juga Anda cepat sukses, belum tentu ya. Bahkan ibaratnya begini ya, kemandirian adalah kunci bagaimana Anda bisa menjadi seorang yang besar ya. Dengan kemandirian ya, kemandirian yang bertanggung jawab tentunya, bukan kemandirian yang kebablasan ya. Ya, mandiri yang tidak terkontrol juga bahaya karena Anda bisa terjerumus karena tidak ada yang mengontrol ya. Oke, Coach Arsad. Jadi gini, mungkin sebelum saya masuk ke materi itu, sebelum ke materi ini, mungkin teman-teman yang masih baru, ini kan banyak permasalahan sebetulnya. Mindsetnya masih banyak yang salah dalam memulai bisnis ini. Betul. Ya. Ini perlu ini plan, Coach. Ya. Jadi gini, mungkin banyak yang karena join menjadi keluarga besar One More ini kan gratis ya. Ya, karena betul. Ya, semua kan bisa join, hanya modal KTP berarti ya, nomor handphone, kemudian alamat domisili, kemudian email, ya kan. Syaratnya kan cuma itu. Cuman dalam proses perjalanannya ini banyak orang yang ingin sih sebetulnya, tapi setelah tahu mereka mundur. Nah, setelah tahu mereka mundur, kenapa? Ya kalau saya sebut ejakulasi dini gitu loh. Jadi iya, belum apa-apa sudah mundur gitu loh. Belum melakukan apa-apa sudah mundur gitu. Nah, mundurnya ini kenapa? Karena salah cara berpikirnya, Coach Arsad. Betul. Nah, pertama mungkin saya kayaknya tidak cocok gitu. Ada banyak nggak yang seperti itu? Banyak nggak yang ketemu misalkan saya nggak cocok deh dengan bisnis begini gitu. Betul. Ya, kalau ada pertanyaan yang saya nggak cocok, saya sering membalas ke orang yang ngomong, saya nggak cocok Pak Eko gitu. Saya cuma jawab, kalau Anda punya penghasilan setiap minggu 10 juta rupiah, cocok nggak? Oh, cocok. Jawabannya cocok gitu. tapi kalau misalkan ditanya gitu loh, terus gimana caranya Pak? Ya caranya aja jalanin One More. Wah, nggak cocok lagi saya Pak. Nah, terus cocokmu apa gitu loh? Cocokmu apa gitu? Ya cocoknya saya dapat 10 juta minimal setiap minggu gitu. Tapi di rumah saja. Ya, mimpi kali gitu loh. Karena dimanapun tempatnya, orang yang ingin mendapatkan hasil yang besar, orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang besar, itu harus benar-benar mau bekerja keras. Betul. Dimanapun tempatnya, bukan saja di One More saja, dimanapun tempatnya. Jika ingin punya penghasilan besar, Anda harus mau kerja keras. Kerja keras bukan sekedar kerja fisik loh ya. Ya, kerja keras bukan sekedar kerja fisik, tapi kerja pikiran. Itu juga kerja keras. Anda berpikir ya, bagaimana menemukan tim bisnis yang baik. Kemudian Anda berpikir bagaimana saya harus melakukan perubahan aktivitas, agenda kerja, itu juga kerja keras gitu loh. Jadi kerja keras bukan sekedar karena banyak orang di luar sana, mohon maaf ya, yang bekerja keras dari pagi sampai subuh gitu. Dari pagi sampai subuh gitu. Itu hidupnya nggak berubah juga gitu. Betul. Banyak nggak Mas Arsad? Banyak plan, apalagi kalau di Palangkaraya itu ya. Saya lihat pagi-pagi itu kalau di pasar tukang beca itu dari jam 12 malam udah standby. Tidur di beca gitu loh. Cara kerja keras kan mereka luar biasa kerja keras ya. Keras, luar biasa. Cuman kenapa bisa banyak orang yang tidak seperti itulah gitu ya. Tidak seperti itu tapi hasilnya berlipat-lipat. Kenapa? Ini masalah cara berpikir Mas Arsad. Ini tentang masalah berpikir. Nah, bagi teman-teman semuanya, kalau Anda tidak perlu join One More dan tidak perlu menjalankan One More, nggak apa-apa. Asal Anda punya minimal 20 pintu kontrakan rumah bolehlah. Ya kan? Atau Anda sudah memiliki 12 ruko yang tersewakan semua, nggak masalah, nggak usah ikut One More. Ya kan? Nah,
Tapi bagaimana Pak? Saya ini nggak punya modal malah. Jangankan 12 ruko modal aja nggak punya kayak gitu kan. Ya, kalau Anda nggak punya modal, saya teringat dengan obrolan Bob Sadino ya. Bob Sadino dengan seseorang gitu. Dia ada yang tanya, oh Bob Sadino ini kan konglomerat ya. Yang latar belakang pendidikannya juga nggak tinggi. Ditanya, Om Bob, saya ini pengen seperti Om Bob, pengen kaya raya, pengen jadi pengusaha. Tapi saya nggak punya modal. Ya, Om Bob cuman ngomongnya menjawabnya begini, Mas. Mau nggak kakimu saya beli 500 juta? Orang itu menjawab, ya nggak mau, gitu kan. Oh, berarti satu kakimu 500 juta. Kalau 2 kaki, berarti 1 miliar. Berarti kamu punya modal sebetulnya lebih dari 1 miliar. Nah, selama ini banyak orang yang salah tentang menyikapi modal. Modal itu dipikirnya hanya sekedar uang. Iya, memang bentuknya uang, tapi tidak selalu melulu uang. Banyak orang yang punya duit kok, gitu. Tapi dalam melakukan sebuah usaha, banyak juga malah akhirnya modalnya habis, gitu loh. Jadi bukan masalah modal uangnya yang banyak sebetulnya. Banyak orang yang memulai usaha nggak punya modal, uang maksudnya ya. Tapi mereka punya modal tekad, punya modal kemauan, itu yang paling utama sebetulnya. Modal tekad, tekad untuk mau berubah, tekad untuk mau bekerja keras, tekad untuk mau belajar. Itu modal yang paling utama daripada sekedar modal duit. Betul. Nah, karena itulah mindset awalnya adalah Anda seberapa kuat Anda ingin merubah hidupmu. Itu pertanyaannya. Seberapa kuat dirimu ingin berubah? Nah, itu yang pertama. Jawab dulu nanti ya, dalam hati catatannya lah. Ya. Seberapa kuat dirimu ingin berubah? Ya, karena itu menentukan. Kalau dirimu kuat ingin berubah, itu pasti nanti tindakannya kuat, cara belajarnya kuat, dia mau mengupgrade dirinya kuat, dia mau berubahnya kuat sekali. Nah, dan itu sudah menjadi modal. Nah, kemudian yang kedua, banyak orang yang berpikir, saya ini modalnya tipis, Pak. Saya punya uang sih, gitu. Tapi saya nunggu dulu lah. Jangan saya aktivasi, baru saya aktivasi. Jangan begitu ya. Jadi banyak yang begini nih. Banyak ya, banyak. Ya, nah, betul. Saya katakan, Anda tidak akan menjadi pebisnis besar kalau cara berpikir Anda seperti itu. Nggak bisa. Pebisnis itu harus menyiapkan diri dengan resiko. Siapa yang berani mengambil resiko, maka dia yang akan mendapatkan hasil. Betul. Ya, pebisnis, orang yang mau berusaha itu memang resikonya tinggi. Betul, sama kayak gini, Coach Eko. Ya. Saya pernah dikirimin saat itu ya, entah mungkin 1 tahun yang lalu, Helmi Yahya, ya. Helmi Yahya, ya saat itu ada sebuah video yang Coach Eko kirimkan di situ. Seorang pebisnis besar itu dia tidak melihat keadaan. Mungkin Coach Eko masih ingat. Tapi yang ditentukan adalah insting berpikirnya. Itu. Insting berpikirnya. Nah, kalau instingnya nggak ini, wah gimana? Iya betul. Jadi itu ya. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin sudah yakin nih dengan produk, sudah yakin gitu kan. Kemudian tapi sambil karena melihat kemudahan di One More ini hanya join dengan gratis gitu ya, akhirnya berpikir biar hitung-hitungan dagang nih. Ini bisnis. Saya ngomong dagang sama bisnis ya beda ya, bisnis sama dagang ya. Hitung-hitungan dagangan begini. Saya rekrut aja dulu. Nah, nanti kalau sudah saya rekrut, kemudian yang saya rekrut ini mau ngambil paket franchise, saya baru mengaktifkan akun. Nah, ini cara berpikir pedagang, bukan pebisnis. Ya, ini cara berpikir pedagang, nggak bisa ya. Kalau Anda mau jadi pebisnis, maka ya seperti saya lah. Saya memulai One More 1,5 tahun yang lalu. Saya belum punya siapa-siapa. Ya, jadi di saat saya memulai, saya langsung ambil paketnya. Saya ambil paket, ya kan? Setelah saya ambil paket, saya rasakan produknya, kemudian saya mulai ceritakan ke banyak orang. Saya kirimkan waktu itu karena UMKM, PPKM, UMKM, PPKM waktu tahun yang lalu ya. Itu saya kerjaan saya adalah ke JNT.
Mas Asad. Jadi saya ambil paket PNG, terutama dua-duanya itu PNG. Kemudian saya punya relasi, saya punya amplop-amplop kecil coklat itu saya masukkan 2 lembar, saya kirim ke relasi saya. Saya kirim ke relasi semua, saya kirim gitu. Karena memang tidak bisa tidak bisa keluar gitu. Tapi ternyata apa yang saya lakukan itu berefek luar biasa gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekarang yang memang belum aktivasi, tapi punya paradigma atau cara berpikir, ntar saya aktivasinya nunggu kalau domain saya aktivasi, saya katakan tidak akan pernah terjadi itu. Tidak akan pernah terjadi. Anda harus memulai dulu. Kita harus memulai dulu. Ya, ya Tuhan juga tahu gitu, yang ngasih rezeki juga tahu kan. Ya kan, apa yang kita lakukan yang di hati kita gitu loh. Janganlah seperti itu gitu. Ya, kalau Tuhan tahu ya rezekimu nggak dikasih banyak lah gitu. Kan modelnya begitu gitu. Ya. Nah, oke, jadi justru di saat ini tentang mindset pemula ya, tentang takut resiko gitu ya, tentang takut resiko. Ya dimanapun tempatnya teman-teman, kalau ingin hasil besar, resikonya besar. Resiko yang harus dipertanggungjawabkan besar. Ya, high risk, high return gitu. Low risk, high risk, resiko tinggi itu hasilnya tinggi gitu loh. Betul. Resiko rendah, hasilnya rendah. Hasilnya kecil gitu. Kayaknya nih di sesi akhir nih ada kita perlu belajar nih sebenarnya coach. Nanti minta bantu ke beliau nih. Karena ini kita belajar dari seorang anggota Polri nih. Karena boleh nanti testimoni ya, Pak Mas Janu ya. Beberapa hari ini beliau itu selalu cerita closing gold gitu. Tapi memang ada gambaran orang-orang yang siap gold gitu. Karena kenapa? Beberapa waktu yang lalu beliau mengupgrade cara berpikirnya dan tindakannya menjadi seorang member gold. Akhirnya itu juga menarik relasinya juga mau gold gitu. Dan luar biasanya setelah beliau upgrade gold ini, beberapa hari kemudian, entah 1 hari atau 2 hari kemudian, ada orang transfer member gold. Ini keren. Dan ada beberapa berikutnya lagi udah janjian. Nah, kayaknya kita perlu belajar banyak nanti ya. Luar biasa sekali ya. Nanti boleh testimoni ya tentang cara berpikir ya, mindset cara berpikir. Nah, kembali lagi ke resiko ya, ke resiko. Nah, memang untuk membangun sebuah bisnis beda dengan karyawan. Mohon maaf ya, berbeda dengan cara berpikir karyawan. Jadi kalau teman-teman masih menjadi karyawan, maka mindset menjadi pebisnis ini berbeda. Mindset menjadi pebisnis ini harus berbeda. Pebisnis ini dinamis, pergerakannya cepat, dinamis terus, berpikir terus ya, berpikir dan terus langsung mencari solusi. Ini luar biasa. Jadi teman-teman yang ingin menjadi pebisnis besar, ya ingin menjadi pebisnis terutama di bisnis One More ya, pesan saya adalah Anda harus menyiapkan mental. Anda harus siapkan mental mau belajar. Ya, karena seorang pebisnis itu adalah orang yang berani gagal berkali-kali. Berani gagal berkali-kali, tapi setiap gagal dia evaluasi kegagalannya. Dia evaluasi, misalkan 2+1 nggak kena bulan ini. Ya. Bulan ini nggak kena apa ya, evaluasinya apa, misalkan 3D saya nggak kena, 4x4 saya nggak kena, pairing saya nggak kena, evaluasi, perbaiki, konsultasi. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk pemula teman-teman pemula segera ya, kalau Anda ingin memulai bisnis, tenang, karena di bisnis ini Anda akan diajari. Kalau di luar sana mungkin Anda berbisnis apapun itu belum ada mentornya ya. Kalau di sini insya Allah kita siapkan kita untuk pengalaman kami ya, kami akan tularkan ke teman-teman, asal teman-teman mau belajar saja, mau belajar dengan modal kuota lah ya, modal kuota 1 jam ya, setiap Selasa malam bagi all member, Kamis malam untuk yang sudah akunnya hijau atau mantan hijau gitu. Kemudian Minggu itu untuk boom, untuk semua all orang-orang yang pengen mengenal One More. Jadi kita kabarkan. Jadi saya mengajak teman-teman untuk memutuskan ya, keputusan di dalam diri adalah saya harus mau belajar, saya harus mau merubah mindset cara berpikir saya. Nah, kemudian mungkin nih mindset awal untuk pemula. Saya tidak punya pengalaman Pak, gitu kan. Ya saya tidak punya pengalaman di dunia bisnis seperti ini, gitu ya. Kalau saya ketemu orang seperti itu selalu saya jawab justru ya, karena Bapak belum punya pengalaman, disinilah tempat Bapak menempa pengalaman sekaligus Bapak mendapatkan tambahan penghasilan. Gitu. Jadi saya selalu menggunakan
passwordnya justru Mas Asad ya kan, justru apapun itu kan jawabannya justru saya pokoknya ya kan, orang yang mengeluh apapun jawabannya justru ya kan, wah ini resikonya besar ini ya kan, saya nggak punya modal tapi saya harus keluarkan 2,3 untuk paket yang paling kecil misalkan paket musik ya kan, 2,3 ini berisiko ya kan, ya saya bilang justru kalau Anda mau mengambil resiko ini maka hasilnya akan lebih dari 2,3 ya kan gitu. Nah, kemudian mungkin ada yang ngomong wah saya tidak bakat jualan Pak. Saya tidak bakat jualan gitu. Saya cuma tanya justru kalau Anda tidak bakat jualan, di sini Anda akan diajarin bagaimana cara menjual yang profit. Ya karena selama ini orang itu nggak sadar kalau setiap hari dia juga jualan. Contoh karyawan. Ini yang sering saya hadapin adalah karyawan-karyawan itu yang ngomongnya begitu. Saya nggak bisa jualan Pak. Padahal dia setiap hari dan bertahun-tahun sudah jualan kepada perusahaannya yang ditukar dengan hasil gajinya tiap bulan. Itu kan jualan Mas Arsad. Jualan tenaganya, jualan pikirannya, jualan waktunya. Kan jualan. Karena memang hidup ini itu jualan aslinya. Jadi kalau orang ngomong nggak bisa jualan itu aneh. Ya tinggal bagaimana apa yang kita jual. Kalau Anda sebagai karyawan, pekerja, ya Anda menjual tenaga Anda, pikiran Anda, waktu Anda gajikan dengan gaji Anda. Nah pertanyaannya sebanding nggak tenaga pikiranmu dengan gaji yang Anda terima gitu loh. Itu kan jualannya begitu. Sebanding nggak? Ya, kalau memang tidak sebanding, Anda harus mencari tambahan penghasilan. Jangan keluar loh ya. Saya tidak menyarankan Anda keluar pekerjaan ya. Tapi Anda harus mencari tambahan sumber penghasilan. Itu baru cerdas cara berpikirnya, gitu loh. Nah, bisa jadi ya teman-teman semua yang mungkin karena bisnis ini adalah bisnis yang cocok sebetulnya adalah untuk karyawan. Ya, cocok untuk karyawan yang ingin menjadi seorang pengusaha, ingin menjadi seorang entrepreneur. Ya, ingin menjadi seorang pengusaha franchiser ya. Franchiser ini cocok sekali. Nah, bagaimana cara berpikirnya ya? Saya akan mengerucut kepada bisnis kita ini, bisnis One More ini, ke materi kita ya, ke materi kita tentang bagaimana cara berpikir kita untuk memulai bisnis. Jadi teman-teman yang belum memakai produk atau belum merasakan produknya, segera ambil paket, jangan tunggu Anda merekrut orang kemudian nunggu orang lain yang direkrut itu aktivasi baru aktivasi, jangan ya. Anda nggak bisa, Anda sebagai pedagang itu bukan pebisnis namanya ya. Ya, oke, ini akan berbagi layar ya, materinya tentang cara berpikir, menentukan masa depan Anda. Ya, nah ini tentang mindset ya. Saya ngomong tentang apa mindset Anda terhadap One More. Mindset itu adalah ukuran kekuatan seorang entrepreneur dalam memegang kendali bisnis yang dijalankan. Nah, mindset Anda tentang One More ini apa? Nah, apakah Anda berpikir One More ini sebagai tempat Anda bekerja, atau Anda melihat One More ini sebagai peluang, sebagai perusahaan kerjasama ya, perusahaan mitra yang bisa membuat atau memberikan tambahan penghasilan buat kita. Nah, ini mindset yang awal yang harus dipahami teman-teman sekalian. Saya di saat membangun bisnis One More ini di awal, saya melihat One More ini adalah sebuah peluang. Ya, kenapa? Karena One More ini menawarkan sebuah produk, menawarkan ini One More adalah perusahaan mitra kerja kita. Jadi One More ini memberikan peluang kepada saya waktu itu dengan terobosan produk yang luar biasa. Karena teknologinya transdermal yang selama ini saya kenal cara meminum obat itu hanya makan, hanya diminum, hanya dikunyah atau hanya disuntik gitu. Tapi One More membawa sebuah terobosan bahwa ternyata ada loh cara memasukkan obat atau suplemen ke dalam tubuh lewat kulit, ditempel saja gitu loh. Nah, menurut saya ini peluang. Sebagai pebisnis saya melihat bahwa ini peluang dan ini baru ada di Indonesia. Baru masuk di Indonesia dan saya melihat ini potensi sangat besar. 5-10 tahun ke depan ini akan menjadi tren. Ya, karena kenapa? Karena orang dengan ditempel itu jauh lebih nyaman daripada harus minum obat. Ya, lebih nyaman daripada harus disuntik gitu loh. Hanya sekedar ditempel dan ini membutuhkan
apa kejelian ya, kalau Mas Arsad tadi bilang insting gitu ya, insting bisnis. Nah, itu yang pertama yang saya ambil, bahwa setelah saya dikenalkan dengan produknya, saya melihat ini peluang bisnis luar biasa. Yang kedua, saya teliti perusahaannya. Bener nggak? Jangan sampai saya ambil perusahaan ini adalah hanya perusahaan abal-abal gitu loh. Ternyata setelah saya cari, saya lacak legalitasnya gitu, ternyata perusahaan ini mendapatkan lisensi dari WHO. Ini nggak main-main menurut saya. Ya, lisensi dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Ya, jadi saya pikir ini perusahaan luar biasa, ya, yang mendapatkan lisensi WHO gitu loh, Badan Kesehatan Dunia yang resmi gitu. Nah, itu setelah itu makin yakinlah saya. Kemudian saya ulik lagi, yang namanya bisnis kan harus hitung-hitungan untung ya, bagaimana hitung-hitungan ya, bagaimana hitung-hitungan bagi hasilnya atau profit sharingnya. Ternyata setelah saya ulik, ini bagi hasilnya luar biasa, ya, bagi hasilnya dahsyat, pakai dolar pula gitu kan, pakai dolar. Dan saya melihat rupiah dengan kurs dolar itu luar biasa pengalinya gitu loh. Dan saya sederhana berpikirnya gitu, banyak yang menawarkan dengan bonus rupiah atau bonus ringgit gitu kan, bonus ringgit, tapi tetap kalah dengan kurs dolar gitu loh. Saya melihat sama-sama bekerja lah, sama-sama saya bekerja keras, sama-sama saya berpikir gitu kan, sama-sama saya mengeluarkan apapun itu gitu. Nah, saya melihat One More ini memberikan kesempatan besar gitu loh. Nah, disitulah saya memutuskan untuk serius. Nah, oke. Jadi itulah mindset saya awal, bahwa saya melihat One More ini sebagai peluang. One More bisa menjadi kendaraan untuk meningkatkan kesejahteraan, ya, dan bukan kesejahteraan saya saja, tapi kesejahteraan banyak orang. Ini yang membuat saya semakin bersemangat di awal, dan sampai sekarang saya semakin bersemangat, ya, walaupun ya kan tantangan rintangan dalam berbisnis itu banyak, tapi bagi saya karena mindset saya sudah benar, ya apapun rintangannya saya akan lewati, saya akan hadapi. Bahkan dengan banyaknya tim bisnis saya ini membuat saya harus semakin kuat, saya harus semakin kokoh berdiri, walaupun badai misalkan menerpa saya gitu, ya, angin menerpa ataupun gempa, ya kan. Ini kemarin di Cianjur, mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang sedang mendapatkan musibah gempa bumi, diberikan kesabaran, ya, bagi yang ditinggalkan diberikan kesabaran, yang meninggal diberikan husnul khotimah, ya, dan kita doakan mereka kuat, dan di balik bencana pasti ada sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka gitu ya, teman-teman. Nah, walaupun tantangannya banyak, walaupun masalahnya banyak, bagi kami seorang pebisnis, bagi saya terutama, kami akan tetap berdiri, ya, apalagi kami di sini dilihat sebagai pemimpin. Yang namanya pemimpin, saya akan tetap berdiri perang di saat pasukan saya masih berperang. Jadi kalau pasukan saya masih berperang, maka saya akan berperang. Ya. Jadi inilah jadi tanggung jawab, ya, nilai mindset tanggung jawab. So kita ini, ya, pebisnis yang sedang bekerja sama dengan perusahaan kelas internasional yang bernama One More International. Ya, teman-teman ingat, kita harus bangga sebetulnya sebagai franchisernya One More International Asia gitu ya. Dan kabar baiknya, tahun depan selama ini kan bonus kita pengalinya 14.000, tahun depan 2023 ada kabar kita akan dinaikkan ke 15.000 lebih. Nah, ini luar biasa kabar teman-teman, jadi ini kabar yang wow. Kemudian back office kita sudah diperbarui, web kita sudah diperbarui, ya, walaupun masih sana kemarin. Nanti hari Kamis kita akan adakan training untuk back office, pemakaian back office, jadi teman-teman siapkan diri ya. Nanti Kamis kita akan bikin tutorialnya ke teman-teman, sehingga teman-teman bisa mau familiar menggunakan back office yang baru. Ya, kenapa back office ini diperbaiki teman-teman? Pertama, ya, servernya akan diperbesar kapasitasnya karena semakin berkembang One More. Kedua, keamanannya terjaga.
bulan Februari 2023 akan datang owner dari One More International Asia dari Turki, dan semua leader akan turun ke Indonesia, ya. Kemudian meluncingkan Future Legend, yaitu pendidikannya, ya. Pendidikan kita akan di launching di sini. Kemudian perusahaan berkomitmen untuk mulai personal branding, ya, membuat branding perusahaan ini sebagai perusahaan yang kokoh. Maka di media sosial nanti perusahaan akan membantu kita dengan banyak iklan nanti, dan ini akan memudahkan kita, teman-teman. Ya, intinya adalah perusahaan ini perusahaan kelas internasional yang serius, ya, bukan sekedar perusahaan yang ingin ambil untung saja, tapi perusahaan yang punya komitmen. Dan saya semakin yakin kita tepat untuk berjuang, dan kita harus segera, jangan berlama-lama, teman-teman. Yang belum apprentice segera apprentice, karena apprentice itu berpotensi 100 juta sebulan, ya kan, berpotensi 100 juta per bulan. Jadi jangan bersantai-santai lah menurut saya, ya. Ya, ini kesempatan besar, ya. Kemudian ingat, sebagai pebisnis kita harus sadar bahwa untuk sukses tidak semudah membalikkan telapak tangan atau seindah kata motivator. Kesuksesan kita ada di dalam diri kita sendiri, yaitu memiliki mindset yang bisnis yang konsisten. Ya, ini. Jadi teman-teman memang, ya, sebagai pebisnis dimanapun, bukan di One More saja, ya, untuk menjadi pebisnis memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan tidak seindah kata-kata motivator, gitu ya. Tapi kesuksesan itu ada di dalam diri kita, yaitu memiliki mindset bisnis yang konsisten. Jadi kalau Anda sudah memiliki mindset bisnis yang konsisten, yakin, bahkan ke level hakul yakin, gitu, yakin seyakin-yakinnya kepada diri kita bahwa kita bisa sukses, apapun rintangannya, apapun hambatannya, ditinggal upline, misalkan, ditinggal downline, ya, produk terlambat, ya, misalkan, Anda tidak akan pernah bergeming, dan Anda siap menghadapi itu, maka Tuhan akan memberikan hadiah besar atas pengorbananmu, teman-teman, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, pertini ini, ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengembangkan wawasan mindset bisnis yang berorientasi sukses? Nah, ini penting. Terus caranya bagaimana, Pak? Mengembangkan wawasan mindset bisnis kita agar berorientasinya sukses. Nah, yang pertama, fokus pada tujuan. Anda bergabung di One More ini punya tujuan apa? Misalkan, saya ingin melunasi utang, ya. Anda tidak perlu malu ngomong sama mentor Anda. Ngomonglah, saya pengen benar-benar yang mendesak ini adalah bagaimana saya punya utang ini lunas. Ngomong. Kemudian setelah ngomong, Anda tinggal ngomong bagaimana caranya saya bisa melunasi utang ini dalam 6 bulan. Misalkan, atau dalam 1 bulan. Biarkan mentor Anda yang memikirkan itu. Setelah dipikirkan, kemudian mentor Anda memberikan jalan, begini loh caranya, kamu lakukan A, B, C, D. Setelah itu, tutup mata, tutup telinga, lakukan saja. Jangan diolah sendiri. Jangan dibolak-balik, dipikir sendiri, akhirnya menggunakan cara sendiri, harusnya jalannya enak, ngikutin mentor, tapi justru Anda malah cari lubang-lubang sendiri, yang membuat Anda semakin lambat. Jadi teman-teman, tujuan Anda harus jelas, misalkan, oh, saya ingin lunasi utang, atau saya ingin punya penghasilan segera dalam 1 bulan itu 10 juta. Agar apa? Agar saya nanti bisa berikan ini ke anak saya, bisa untuk menyiapkan pendidikan anak saya, kuliah anak saya, dan sebagainya. Anda harus omongkan itu kepada mentor Anda, ya, upline Anda. Kalau upline Anda tidak bisa menjawab, maka upline Anda akan menanyakan itu kepada upline di atasnya. Jadi teman-teman nggak usah takut di sini, nggak usah sungkan. Anda harus ngomong, tetapkan tujuannya, ya. Tetapkan goal dengan percaya diri, target harus tepat, ya. Apalagi bagi Anda yang baru, ya, target pertama, kalau Anda ingin punya penghasilan tambahan 10 juta dalam waktu 28 hari, Anda harus segera rookie namanya. Ya, rookie, dan rookie itu banyak yang bisa tembus seminggu bisa kena, ada yang 2 minggu kena, ada yang 3 minggu kena, ya, tapi rata-rata 1 bulan, 28 hari bisa jadi rookie, punya penghasilan 10 juta. Kira-kira siapa yang mau rookie segera, ketik angka 1. Ya, saya pengen tahu nih, yang pengen rookie penghasilan 10 juta, ketik angka 1.
Ya, ada? Silakan ketik di chat, di kolom chat angka 1. Woi. Ya, Mas Hendro segera, tinggal sedikit gas Mas Hendro. Ya. Ya, yang pertama intinya adalah ya sambil jalan ya. Setelah Anda punya tujuan, kemudian tetapkanlah goal dengan percaya diri. Ya, wah, Uni Rida, segera Rida. Ya, segera hijaukan lagi akunnya. Ya, wah, Pak Lasman, kembali ayo on the track. Hijau, ya kan? Mas Rin, ayo pasukan ditambah. Ya, oke. Kemudian setelah goal ditetapkan dengan percaya diri, maka langkah berikutnya, jika goal meleset, maka evaluasi. Nah, teman-teman, nggak usah takut dengan goal yang meleset. Selama ini, wah saya nggak berani bikin goal, Pak, takutnya meleset, nanti saya malu sama upline. Salah mindsetnya. Mindsetnya tetap Anda membuat goal rutin, konsisten. Ya, kalau ingin goalnya setiap minggu, setiap Kamis bikin goal, Rabu meleset, nggak masalah. Tapi bikin goal berikutnya, dievaluasi kesalahannya di mana bersama mentor. Ya, nggak usah malu. Kalau Anda malu, maka bisnis Anda nggak akan berkembang. Ya, ini pesan saya teman-teman. Kalau goalnya meleset, nggak usah malu. Evaluasi, wajar kalau goal meleset. Pasti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya, kemudian berikutnya eksplor potensi diri, kembangkan seluruh potensi. Pesan saya, Anda harus yakin Allah sudah menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita itu dengan potensi yang luar biasa. Manusia itu punya potensi yang luar biasa. Apapun bisa dilakukan oleh manusia, termasuk kita. Jadi jangan merasa saya tidak punya bakat, saya tidak bisa begini, itu Anda. Tapi sebetulnya di dalam diri kita, yang Allah titipkan ke dalam diri kita itu potensinya besar. Hanya sekedar Anda, kita mau nggak mengeluarkan potensi yang ada. Caranya bagaimana? Belajar, mau bertindak, mau berubah. Ya, mindset bisnis bukanlah bakat, tetapi harus dibentuk dengan kemauan diri yang kuat untuk bisa bertahan dari persaingan bisnis. Nah ini teman-teman, wah Pak, ini di One More ini banyak persaingan. Iya, kalau bisnis nggak ada pesaing itu namanya bukan bisnis. Mau nyari istri aja banyak saingannya, ya kan? Nyari pacar banyak saingannya, ya kan? Ya, justru dengan saingannya itu, dengan pesaing itulah kita bisa bertumbuh, teman-teman. Mindset lagi nih cara berpikir. Ya, jangan takut dengan kompetitor. Justru kompetitor kita jadikan semangat untuk kita membuktikan kita bisa melesat, begitu dong, ya kan? Gitu, itu mindset pebisnis yang benar. Jadi mindset bisnisnya kembali lagi bukanlah bakat, ya. Ya kalau kita ngomong bakat berarti Tuhan tidak adil dong. Kalau dia membuat si Fulan bakatnya ini bisnis aja, kalau yang ini nggak bakat bisnis, nggak bakat kaya, itu nggak ada, nggak adil namanya. Ya semua sama sebetulnya, tinggal kita mau nggak eksplor diri. Ya, oke lanjut berikutnya. Ya, selalu mau terus belajar. Nah ini yang saya katakan, siapapun orangnya, baik yang sudah atau baru memulai, mereka harus terus belajar. Jika tidak, maka mindset dan usahanya sulit untuk berkembang. Ya bagi Anda yang sudah misalkan sudah rookie, ya kemudian Anda mulai malas-malasan belajar, mulai malas-malasan, maka Anda akan habis. Ya pesan saya, jangan pernah mau berhenti belajar, apapun terus belajar, upgrade terus. Karena bagi kami misalkan saya ini muslim, nanti yang non muslim disesuaikan ya. Ya kalau di muslim itu dikatakan bahwa kita ini disuruh belajar dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Jadi dari mulai kita ditimang sampai kita mati. Nah, jadi kalau kita masih hidup, kok sudah nggak mau belajar, itu intinya adalah sudah mati rohnya. Sudah mati. Ya, raganya hidup, tapi rohnya mati karena udah malas belajar. Tapi malam ini saya salut pada teman-teman, ya, mau terus belajar. Berarti Anda masih hidup. Selamat, Anda masih hidup berarti, ya kan? Nah, kemudian teman-teman ya selalu belajar dari mana saja. Dari mana saja. Bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari upline Anda, bisa belajar dari buku, bisa belajar dari channel Telegram yang kita punya, kemudian belajar dari siapapun itu. Yang penting mau belajar, ya upgrade terus. Kemudian yang ketiga, mulai konsisten dengan rutinitas pagi. Ini penting teman-teman. Mulai konsisten dengan rutinitas pagi.
ya. Orang yang sukses punya agenda harian. Jangan sampai Anda bangun tidur bingung mau ngapain. Ya. Jadi malamnya disiapkan, besok saya mau follow up si ini. Saya besok mau ke sini nemuin si ini. Saya besok mau agenda begini. Itu harus sudah Anda persiapkan malam sebelum tidur. Sehingga pagi bangun tidur Anda sudah siap untuk menghadapi hari. Nah, ini ciri-ciri orang yang sukses. Jangan sampai Anda ditanya agendanya apa? Oh, belum saya planning kan plan. Belum tahu. Ya, ini mulai kebiasaan teman-teman. Yuk mulai biasakan. Ya, biasakan. Oke, berikutnya. Ya, jadilah diri sendiri dan jalani prosesnya. Nah, ini penting banget teman-teman. Kita harus berani menjadi diri sendiri. Karena Tuhan menciptakan kita itu unik. Kita punya banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Begitu juga dengan orang lain. Memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Jadi marilah kita menjadi diri sendiri, explore. Ya, kita harus berani mencoba, kita harus berani menggunakan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kemudian yang kelima, selalu berpikir positif dan pantang menyerah. Nah, ini penting banget, ya. Mindset sebagai seorang pebisnis itu adalah orang-orang yang selalu positif apapun kondisinya. Wah, Pak, itu kan cuman kata-kata, kenyataannya susah. Ya, memang perlu latihan, teman-teman. Saya harus jujur akui, untuk menerima kondisi yang sulit dan kita tetap positif itu memang tidak mudah. Tapi kalau Anda mau belajar, Anda mau melatih diri Anda bisa. Kita semua bisa. Dalam kondisi berat pun kita masih positif. Caranya sederhana. Pengen tahu? Caranya adalah dengan cara bersyukur. Contoh, latihan, misalkan Anda naik sepeda motor, kemudian nabrak motor orang lain. Motor Anda rusak. Anda stres, ya kan? Nah, masalah enggak? Masalah, ya kan? Tapi cobalah bersyukur. Ya, oke. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah sudah menabrak motor orang lain, motorku rusak, motor orang lain rusak, saya harus ganti. Tapi alhamdulillah saya nggak ada yang lecet. Saya masih bisa hidup. Saya masih berikan kesempatan hidup misalnya. Jadi harus merasa bersyukur dalam kondisi yang berat, misalkan sekarang utangnya lagi banyak, Bang. Belum kau bayar misalnya. Bersyukur, terima kasih ya Allah gitu. Ya Tuhan, kau masih berikan kepercayaan hamba berhutang. Ya. Dan kau masih berikan kesempatan hamba untuk bayarnya. Ya kan? Jadi Anda harus membuat situasi yang susah itu menjadi sesuatu rasa syukur. Ini luar biasa, teman-teman. Ya perlu latihan, memang perlu latihan. Ya, memang perlu latihan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kalau Anda mau belajar, Anda bisa. Ya, Anda bisa. Ya Pak, tapi saya ini bisnis saya sudah berkembang kemarin, sekarang rontok semua. Kira-kira galau nggak kira-kira? Yo, galau nggak teman-teman? Kemarin sudah jadi rugi, sudah mulai diedifikasi gitu kan, penghasilannya sudah 10 juta, ya habis itu rontok, misalkan jaringannya, atau masalah macam-macam di jaringannya, ada yang berhenti lah, ada yang begini. Ya, kalau Anda mulai sikap positif, ya Anda masih bersyukur. Alhamdulillah, ya kan, saya sudah sampai rugi, walaupun sekarang saya harus memulai membangun jaringan saya lagi. Terima kasih ya Allah, kau berikan cara ini untuk menempa mentalku untuk lebih bersyukur, menempa hatiku untuk kuat menghadapi keadaan sesulit apapun. Begitu dong. Ayo, siapa yang siap untuk menyikapi keadaan sesulit apapun dengan penuh rasa syukur, sehingga kita selalu berpikir positif, kita selalu husnuzon, berprasangka baik. Ayo, siapa yang mau ketik 5758? Yang siap untuk selalu berpikir positif, selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Ya. Wih, luar biasa ya. 5758. Saya doakan teman-teman yang mungkin sekarang lagi dapat ujian, jaringannya mungkin belum bertumbuh ya. Anda harus benar-benar mensyukuri ya. Anda harus baru mensyukuri, kemudian evaluasi ya, perbaiki diri Anda. Perbaiki, kemudian Anda harus mau berubah, dan terus ya kita mau belajar, memperbaiki diri, dan Anda akan menjadi seorang pebisnis yang kuat, punya mental yang bagus ya, bisa menjadi tauladan buat organisasi di bisnis Anda. Oke, mungkin itu ya. Berikutnya masih ada Mas Amin?
Ya, 6. Siap dan berani ambil resiko. Nah, ini mindsetnya ini. Ya, siap dan berani ambil resiko. Mindset ini harus Anda tanamkan dalam diri Anda. Seorang pebisnis adalah seorang yang berani mengambil resiko dengan berpikir positif ke depan bahwa hal tersebut bisa tercapai. Tentunya bukan optimis buta. Ya, maksudnya begini. Jadi mindset Anda harus tanamkan dalam diri Anda, saya seorang pebisnis siap dengan resikonya. Misalkan saya harus aktivasi produk gitu kan. Resikonya adalah misalkan 21 nggak kena, maka saya harus repeat order. Tapi Anda harus siap dengan resiko itu, ya. Karena proses belajar itu perlu, ya. Dengan Anda dengan Anda aktivasi, Anda punya produk. Bukan hilang loh. Ini bukan sesuatu yang hilang. Anda bisa punya produk yang bisa Anda gunakan untuk pembelajaran. Ya, bahkan untuk belajar itu kalau kuliah mahal sekali, ya kan? Maksud ini cuma 2,3 Anda tidak mau untuk memperjuangkannya itu gitu ya. Jadi Anda harus berani ngambil resiko dengan berpikir positif ke depan bahwa hal tersebut bisa tercapai, ya. Bukan optimisme buta. Ya, optimisme buta itu optimisme yang tanpa perencanaan. Kita harus optimis, tapi harus direncanakan. Bisnisnya, saya harus apprentice plan, saya harus master plan. Ya, tapi master aja nggak ngerti bagaimana caranya master, master plan. Nah, itu namanya optimisme buta namanya. Ya, optimisme buta, ya kan? Optimisme boleh, tapi optimisme yang memang direncanakan dan dilandasi dengan ilmu. Ya, direncanakan dan dilandasi dengan ilmu. Ya, bagaimana caranya belajar dengan upline Anda, gitu. Ya, mungkin itu Mas Asad yang bisa saya sampaikan. Oh, masih satu sekali lagi ya. Tumbuhkan rasa percaya diri. Oke, yang terakhir itu ya. Tumbuhkan rasa percaya diri. Ya, tumbuhkan rasa percaya diri. Ini wajib hukumnya kalau Anda ingin merubah hidupmu. Mindset percaya diri ini harus. Ya, karena apa? Caranya sederhana. Bagaimana bisa percaya diri? Caranya adalah Anda harus berpikir Anda memiliki kelebihan yang Tuhan berikan kepada dirimu dibandingkan orang lain. Ya, jangan merasa rendah diri, jangan merasa pesimis. Ya, apapun itu Tuhan sudah memberikan sesuatu yang lebih dalam dirimu. Tinggal kamu eksplor, kamu berani wujudkan itu. Oke, teman-temanku semua, saya sampaikan ya terakhir pesan saya adalah segera bergerak. Karena ilmu yang tidak dipraktekkan, ya, ilmu yang tidak dipraktekkan itu akan sia-sia. Ya, makanya ilmu yang kita dapatkan langsung eksekusi, ya, langsung eksekusi. Dan sebelum saya tutup malam ini, mungkin nanti akan ada testimoni ya dari seorang Polri, anggota Polri aktif ya, yang berani ambil resiko. Cara berpikirnya bagaimana gitu ya. Nanti kita dengarkan. Mas Janu masih ada? Mas Arsad, mohon silakan dibantu, saya kembalikan ke Mas Arsad. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Coach Eko atas ilmunya malam hari ini. Ya teman-teman semua ya, ini luar biasa ini ya. Mindset kita insya Allah sedikit demi sedikit akan berubah dengan materi yang beliau sampaikan malam hari ini. Oke teman-teman semua ya. Nah malam hari ini kita udah banyak belajar nih, tentunya sesuai dengan materi kita malam hari ini ya. Cara berpikirmu menentukan arah masa depanmu ya. Nah, terus bagaimana cara berpikir tadi? Tentunya kita harus berubah. Kita mengambil keputusan untuk berubah dulu. Berubah dari segi apapun, dari segala hal ya, yang tentunya mengarahkan kita kepada goal dan tujuan kita tentunya teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya pengen cek dulu nih, Mas Janu apa standby nih? Mas Janu? Nah, apa piket ini? Mas Janu Arman. Oh, keren. Oh, siap, Len. Mas, lagi di mana ini? Lagi di mana ini? Lagi santai dengan Ruki Yagus. Bukan main ini. Oke, Mas Janu. Ini keren nih, teman-teman mau belajar ini. Kira-kira ini kan beberapa hari kemarin ya, Mas Janu ini mengambil sebuah keputusan. Ya saya bilang ini keputusan yang betul-betul kualitas, itu keputusan yang betul-betul mungkin bagi sebagian orang nih agak berat ya, tapi bagi Bang Janu ini adalah suatu yang mungkin bagi orang lain ini berat, tapi bagi Bang Janu ini sebuah hal besar. Wah, ada Mas Agus ya.
Luar biasa. Oke. Oke ya, Bang Janu ya. Nah, ini Siap, Len. sebuah bisa upgrade ke posisi gold ini. Ini keren banget ini. Kira-kira apa yang mendasari Bang Janu sehingga berani mengambil sebuah keputusan mengupgrade akunnya bisa menjadi gold itu apa? Kalau boleh tahu nih Bang Janu. Boleh sharing dengan teman-teman malam hari ini ya. Oke, Plan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Nah, Ya, pendek ceritanya, Plan. Kalau kita memandang sesuatu itu besar, maka betul. outputnya nanti akan menjadi besar. Betul. Saya berpikirnya begitu saja, Plan. Siap, siap. Karena kita terkendala jauh dari ibu kota, karena kita Betul. di Kalimantan, saya pikir ini perlu upgrade goal karena kita sangat membutuhkan sekali produk-produk yang berkualitas. Betul. Itu Plan. Berarti Jadi ini sesuai dengan materi malam hari ini ya. Mental betul, Plan. bisnisnya muncul ya. Berani iya, dulu di depan ini. berani dulu berinvestasi gitu. Siap, siap, siap. 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 Oke, oke Bang Janu. Nah, kira-kira nih Bang Janu nih, apa dampak dan apa yang Bang Janu rasakan setelah upgrade gold ini seperti apa ini? Apa yang dampak, mungkin dampak bagi prospek, dampak bagi tim bisnisnya, atau dampaknya ke diri sendiri, apa lebih yakin lagi mengajak orang aktivasi paket gold, apa keyakinannya bertambah, apa kira-kira nih prestasinya kayaknya udah dekat nih di depan mata nih. Kira-kira apa nih Bang Janu? Apa yang dirasakan setelah upgrade gold ini? Yang dirasakan sepertinya kita enak ngomongnya kalau kita ayo Pak ambil paket gold. Karena kenapa? Kalau kita paket gold kita banyak keuntungannya gitu. Nah, itu yang kita promosikan. Kalau Betul. orang pebisnis dan orang suka yang banyak diskon, banyak dapat promo-promo, nah itu yang kita promosikan. Betul. Pasti orang kaya senang yang sukanya yang ada promonya, ada gratisannya. Nah, itu yang kita selalu kita dengungkan ke teman-teman kita yang member-member yang baru. Oke. Jadi Padahal kemarin nih, alhamdulillah ketemu dengan calon member kita Gold juga di daerah Kabupaten Muara Tewe. Insya Allah dalam minggu ini dia ngambil keputusan. Ini beliau sedang di Jakarta. Insya Allah kita coba hubungin beliau. Dia mau akan ngambil paket Gold. Itu janji beliau kemarin. Nah, karena energi kita itu kita tularkan ke member-member baru dan mitra-mitra kita. Betul. Itu Plan. Keren, keren. Keren nih, padahal nih Bang Janu ini mohon maaf ya, karena saya tahu persis perjalanan bisnis beliau nih. Ya, saya tahu persis perjalanan bisnis beliau di awalnya juga nabrak-nabrak nih ya. Luar biasa. Bahkan kita luar biasa ya. Kita udah jelas-jelas bawa mobil hasil dari One More, tiba-tiba prospek cuman penjual roti. Kita dipandang sebelah mata. Itulah Plan. Jadi itulah pengalaman sangat besar sekali. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Nah, tapi gini, tentunya Bang Janu kan sebenarnya bukan orang yang baru di bisnis One More ya, karena bukan orang yang baru gabung 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan enggak ya. Sebelumnya juga kan udah aktivasi basic juga. Nah, di posisi basic kan juga sering juga kita tawarkan orang ke member gold, member hoki gitu ya. Betul. Tapi kayaknya ada yang hambar ya, karena kita sendiri belum. Iya, betul. Betul. Kita mendapatkan basic aja susahnya luar biasa. Apalagi gold. Apalagi mau gold gitu. Nah, setelah kita upgrade gold, luar biasa ini. Energinya luar biasa. Dan kita memang betul-betul percaya diri. Oke, keren.
Keren. diri. Apalagi produknya ada di meja kita di depan mata. Ini Pak, ini Bu, silakan pilih yang mana. Semuanya berkualitas. Mantap. Mantap. Berarti memang energinya yang kita sampaikan juga ke orang lain, ya, atau istilahnya itu apa ya, telepati ya. Ya, telepati, karena kita sendiri sudah betul-betul yakin, cara berpikir kita juga sudah besar tentunya. Memang tidak semua orang, banyak loh orang yang punya dana tapi belum berani loh upgrade ke gold. Nah, sedangkan Bang Janu kan saya tahu persis ya kondisinya seperti apa, tidak memungkinkan harusnya ya untuk upgrade ke gold itu tidak memungkinkan. Tapi ini sebuah keputusan yang luar biasa, dan alhasil ya 1-2 hari setelah upgrade gold itu menyusul ya mitra dari Sampit aktivasi gold juga ya. Betul. Udah transfer 22.700.000 ya. Setelah 2 hari kita upgrade gold, itu ada yang upgrade gold juga. Oke, luar biasa. Nah, harapannya buat teman-teman nih yang sudah Rocky, terutama yang sudah Rocky ya. Harus, kalau bisa ya, kalau mau bisnis memang harus ke gold ya, Bang Janu ya. Betul. Harus dipikirkan ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Bang Janu sharingnya malam hari ini. Terima kasih, Plan. Terima kasih banyak, ini luar biasa nih, cukup menginspirasi teman-teman ya. Seorang anggota Polri. Memang target beliau beberapa minggu ini memang targetnya beginner. Mohon doanya juga dari teman-teman bisa beres beginner yang begini, kalau enggak nanti periode berikutnya kita tetap akan kejar ya. Oke teman-teman semua, malam hari ini nih menarik sekali. Kita sudah diajarkan tentang mindset ya, tentunya ya. Diajarkan tentang mindset atau cara berpikir kita. Nah, kita sudah diajarkan tentang mindset, cara berpikir ya, tentang keyakinan malam hari ini oleh Coach Eko, ditambah lagi nih salah satu bukti ya. Karena memang energi kita itu juga memancarkan energi yang sama ke orang lain. Di saat kita tadi cerita dengan Bang Janu, di saat kita sudah yakin dengan bisnis ini, padahal di awal beliau juga tawarkan aktivasi basic ini hal yang berat bagi orang ya. Untuk aktivasi basic 2.300.000 pun berat ya, untuk ketemu. Tapi di saat beliau berani mengambil sebuah keputusan, bisa upgrade ke posisi gold, dan luar biasa. Kayaknya dipermudah ditemukan dengan orang yang mau aktivasi gold, aktivasi Rocky ya. Keren sekali. Oke teman-teman semua, coba teman-teman semua yang masih stay, yang di dalam ruang Zoom ini, coba bikin tangannya begini. Ya, bikin tangannya begini, bikin seperti ini, dipetik seperti ini. Tek. Sama seperti orang yang baru menemukan sebuah ide. Ya, coba yang masih stay di dalam ruangan Zoom, bikin tangannya seperti ini ya. Baik Anda yang videonya tidak terbuka, coba bikin seperti ini. Seperti orang yang baru menemukan sebuah ide besar. Aha, gitu kan. Biasanya orang menemukan sebuah ide, bingung gitu kan, lama bingung gitu. Tiba-tiba, aha gitu kan. Ada seperti itu ya. Kadang ada orang seperti itu. Yes, aha itu ya. Nah, malam hari ini kita sama-sama menemukan sebuah ide itu, dan insya Allah teman-teman ya, di tim winning team malam hari ini betul-betul kita winning, betul-betul kita bisa finish, bisa menyelesaikan goal-goal kita tentunya sesuai dengan apa yang Eko tadi cerita. Coach Eko, milikilah target bahkan setiap minggu, bahkan ya target mingguan kita harus bikin, bahkan target harian juga ya kita harus bikin ya. WOW kata Bu Amoy ya, keren banget ini ya. Oke ya teman-teman ya, malam hari ini keren sekali, dan saya doakan teman-teman semua yang hadir di Zoom meeting ini, semoga kita semua siap memiliki mindset dan cara berpikir seperti pebisnis besar. Bahkan kita juga siap menyiapkan mindset kita menjadi seorang Diamond Master dengan income minimal 1 miliar per minggu, insya Allah. Dan sampai ketemu di acara Zoom meeting berikutnya. Amin. Ya. Sampai ketemu di acara minggu malam ya, di acara Boom ya. Teman-teman semua, kita promosikan semua acara Boom ini agar hasilnya bisa maksimal, dan saya ucapkan selamat mengambil keputusan bagi teman-teman yang akunnya atau membernya masih belum ke posisi hijau ya. Ayo cepat ambil keputusan. Yang sudah hijau ayo putuskan ya untuk secepatnya menginvestasikan goal 2+1. Yang sudah selesai 21 ayo upgrade ke
ke posisi 3G dan 4G, bahkan ke posisi Rocky. Dan sudah Rocky, ayo upgrade seperti Bang Janu ke posisi Gold. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Salam dari saya Muhammad Arsad dari Kota Palangkaraya, pamit undur diri. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di dunia nyata di Turki bulan Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.